Untuk yang di sini mungkin suaranya bisa di ini aja, dikecilkan sehingga nanti tidak ada dengung ya. Saya siapkan materinya. Iya. Saya saya kasih Mas Azam, saya kasih co-host ya, nanti bisa dibantu temannya yang kalau ada yang mau gabung gitu ya. Ya, Mas Azam sudah saya kasih co-host ya Mas. Nanti temannya kalau saya lagi kasih kuliah ada yang mau masuk boleh join gitu. Oke ya, makasih. Ini saya siapkan materinya dulu. Oke. Baik. Sudah terlihat ya di slide ya. Analisis ekonomi makro. Materi kita, topik kita hari ini membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan data-data kuantitatif yang dipublish baik oleh korporasi maupun kelembagaan, kementerian maupun oleh negara secara resmi lewat BPS, lewat lembaga-lembaga pemerintah yang lain seperti Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan misalnya, atau oleh kementerian-kementerian koordinator ya seperti Menko gitu ya, Menko Perekonomian gitu, Menkium, Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Itu data-data resmi atau legal yang dipublish ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kita ambil dan kita olah sehingga kita bisa mendapatkan manfaat untuk melakukan proyeksi atau ingin menganalisis kondisi perekonomian di suatu negara atau digunakan untuk memprediksi bagaimana kondisi perekonomian di masa yang akan datang gitu. Ya seperti sekarang mungkin kalau kita perhatikan baik-baik ya, banyak sekali yang sudah mulai publish tentang Outlook ya, tentang Outlook 2022 ya, Outlook 2022. Ya, 22nd, 22. Jadi sudah memprediksi bagaimana kondisi perekonomian di 2022 gitu. Apakah kondisinya akan membaik, memburuk atau akan stagnasi. Namun ya di luar itu semua tentunya kita sebagai akademisi tidak hanya sekedar membaca atau hanya menjadi penonton, tapi kita berusaha untuk bisa ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam memberikan view atau pandangan ekonomi kita ke depan gitu. Nah, tentunya mungkin dari satu ekonom dan ekonomi yang lain atau satu institusi dan institusi yang lain bisa berbeda pandangan ya, tapi kita tentunya memiliki basic atau dasar dalam proses analisis gitu ya. Nah, sebetulnya yang bisa kita gunakan sebagai sandaran ya, sebagai sandaran adalah bahwa data nanti akan kita olah, yang kita akan analisa itu datanya akurat ya, valid. Nah, data valid dan akurat itu tentunya ada yang bertanggung jawab ya, ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi tidak bisa misalnya kita ambil data sembarangan, kemudian kita nggak tahu siapa yang mempublish gitu, yang memproduce atau memprovide atau melaporkan ya tanpa ada di situ disclaimer ya. Jadi harus ada jelas sumber informasi atau data itu dipublish gitu. Nah, saya sarankan ya di dalam tugas kemarin yang kita sudah sampaikan ke mahasiswa ya, nanti di akhir ujung perkuliahan kita di hari ini mudah-mudahan kita bisa gunakan hasil data yang kita sudah ambil ya dari berbagai sumber itu dan kemudian kita gunakan untuk analisa ya. Tapi sebelum ke situ kita
coba sedikit pahami ya dari sisi teori. Oke. Sudah kelihatan ternyata ya di papan ya. Ya, sudah kelihatan. Saya minimas kalau begitu biar kelihatan di. Ya, oke, sudah kelihatan ya. Nah, kita akan coba bahas ya dari pertama topik tentang kondisi ekonomi dan pasar modal, ya. Kemudian variabel makro dan kebijakan ekonomi serta meramalkan perubahan pasar modal. Ada pertanyaan di sini, ya. Kenapa kita menyebut ada pasar modal? Coba, ada yang tahu kenapa dalam membahas perekonomian selalu dilekatkan atau di-engage dengan pasar modal? Ada yang tahu alasannya? Kalau kalian perhatikan ya, berbagai analisa selalu ada terkait dengan hasil analisa indeks ya, atau indeks harga saham misalnya ya, atau ada indeks harga saham gabungan misalnya yang dijadikan sebagai salah satu informasi yang saat ini masih menjadi acuan dalam melihat stabilitas perekonomian suatu negara misalnya. Ada yang tahu mungkin? Belum? Kenapa ya? Kenapa begitu? Oke, nanti kita coba lihat ya, kita perhatikan ya. Jadi pasar modal itu adalah salah satu jenis pasar yang sangat transparan dan simetrik ya. Maksudnya apa simetrik itu? Simetrik itu ada dua arah yang memberikan informasi yang sangat terbuka, ya, baik dari sisi pelaku maupun dari sisi pasar, ya. Dari pasar, maksudnya penyelenggara di pasar itu begitu sangat terbuka. Contohnya misalnya Bursa Efek, ya, pasar modal Bursa Efek Indonesia, misalnya, itu selalu menginformasikan ya whenever, anytime, anywhere, kita dari mana saja, di mana saja, kapanpun kita bisa melihat informasi mengenai pergerakan harga. Harga dari saham itu terbuka, berapa dijual dan berapa terjadi closing ya, antara supply and demand kelihatan pergerakannya. Dan sangat sensitif terhadap suatu isu atau juga sangat sensitif terhadap perubahan fundamental dari korporasi atau issuer atau penerbit dari saham tersebut atau pemilik saham tersebut gitu. Nah, sebagai contoh kasus kemarin ya, kita mendengar ada salah satu Evergrande ya, Evergrande, salah satu konglomerat terbesar di China yang gagal bayar gitu, dan kemudian langsung berdampak sangat cepat sekali terhadap kondisi ekonomi global, baik di US, kemudian merebut ke Europe dan kemudian ke East Asia. Ya, jadi pergerakannya begitu sangat cepat sekali. Atau mungkin kita mendengar misalnya ada isu tentang gagal bayar salah satu perusahaan asuransi di Indonesia pada saat itu misalnya, gitu ya. Nah, lepas dari isu-isu ataupun itu hal yang memang real terjadi gitu. Tapi pelaku pasar, terutama yang melakukan transaksi di Bursa Efek, selalu akan melihat bagaimana kondisi fundamental dari suatu korporasi atau emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham misalnya, ya, dengan para broker dan para investor gitu ya, melihat betul-betul melihat ya, tidak hanya sekedar kemudian masuk ke dalam pasar lalu melakukan transaksi gitu dengan membabi buta itu. Jarang sekali ada investor atau broker misalnya yang diberikan amanat oleh investor untuk melakukan transaksi di bursa dengan cara misalnya melakukan sebuah eksekusi transaksi tanpa mempertimbangkan informasi baik fundamental maupun kondisi makro. Sangat kecil sekali ya. Nah, apa yang kemudian keputusan yang dilakukan oleh para pelaku pasar di bursa itu disebut dengan simetrik ya.
karena antara pasar dengan pelaku itu nyambung gitu ya. Jadi kalau di pasar terjadi sebuah pergerakan, misalnya kondisinya membaik itu, maka harga juga akan membaik, mengikuti membaik gitu. Begitupun sebaliknya, kalau kondisi fundamental maupun fundamental itu yang dimaksud adalah bahwa suatu emiten yang menerbitkan saham itu kan dia kondisi internal perusahaannya kan bisa saja naik, bisa saja turun ya. Posisinya itu kalau dia bertumbuh bagus, kemudian misalnya ada isu produk baru yang laku di pasar gitu ya dari emiten, maka dengan sendirinya sahamnya akan membaik harganya karena ada ekspektasi bahwa perusahaan tersebut akan bertumbuh. Ada produk yang marketable, ada produk yang diterima oleh pasar, kemudian akan diikuti dengan pertumbuhan keuntungan ya, sehingga dividen nanti yang akan dibagikan tentunya akan terus bertumbuh. Nah, kalau ada ekspektasi seperti itu, maka di pasar saham itu saham yang diperjualbelikan itu juga akan ikut terkerek naik gitu ya. Atau sebaliknya, ada perusahaan misalnya ada suatu holding misalnya, kemudian salah satu bisnis unitnya misalnya gagal bayar, default misalnya. Nah, maka isu itu akan bisa sangat berkembang dan akan memunculkan systemic impact yang kemudian bisa holding itu bisa ikut jatuh harganya. Seperti kasus Bumi Resources misalnya. Punya Bakri Group misalnya ketika tahun 2013-14 misalnya tidak bisa bayar bunga obligasi misalnya, itu langsung rontok semuanya, srut gitu ya. Ya kan, jadi sangat sensitif sekali ketika ada kesalahan manajemen misalnya, maka langsung informasi akan terdengar oleh pasar sangat cepat sekali dan kemudian akan berdampak cukup signifikan. Ya. Nah, saudara sekalian, stabilitas dari suatu pasar modal itu akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Ya, akan menjadi cerminan ekonomi nasional. Jadi kalau ada pasar modal atau bursa efek misalnya di suatu negara mengalami tekanan misalnya, maka itu indikasi bahwa negara juga dalam kondisi yang kurang bagus ya. Makanya kenapa negara juga melakukan intervensi yang luar biasa agar bursa efek di negara yang bersangkutan itu kondisinya stabil bagus. Karena mengindikasikan pelaku-pelaku bisnis di suatu negara yang berada di wilayah tersebut itu berada dalam kondisi yang stabil gitu ya. Karena kalau ada sampai misalnya harga suatu emiten misalnya sahamnya itu turun misalnya, itu mengindikasikan kondisi perekonomian di negara yang bersangkutan kurang bagus gitu ya. Nah, maka salah satu cara untuk melihat kondisi makro di suatu negara itu salah satunya adalah melihat stabilitas dari indeks harga, pertumbuhannya. Kalau dia pertumbuhannya itu bagus, berarti negara tersebut berada dalam kondisi makro yang stabil dan bertumbuh. Dan sebaliknya, contoh kemarin kondisi pandemik misalnya, kondisi pandemik di 2 tahun terakhir itu kan menekan pasar saham, ya, menekan pasar saham di Indonesia dan negara lain, gitu ya. Karena kondisi makronya kurang bagus sehingga pertumbuhan harga di pasar modal juga tertekan, ya, tertekan, itu. Ya, silakan. Nah, kalian bisa mempelajari bagaimana hubungan antara harga saham, perkembangan harga saham, pertumbuhan harga saham dengan kondisi makro di suatu negara. Ya, kalian bisa itu melakukan analisis apakah ada hubungan antara indeks harga saham misalnya dengan kondisi fundamental makroekonomi di suatu negara. Nah, datanya ada, gitu ya, dan kalian bisa melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana hubungan tersebut, gitu ya. Salah satunya itu. Nah, ini ada analisis namanya analisis top down, ya, analisis top down. Analisis top down ini ketika kita ingin menganalisa kondisi makroekonomi suatu negara, gitu. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah mengetahui global ekonomi. Jadi kita harus membaca kondisi global, ekonomi global itu seperti apa.
Nah, untuk mengetahui global economy sangat banyak sekali informasi yang kita bisa peroleh, ya. Antara lain misalnya kita bisa melihat dari laporan dari Bank Dunia misalnya, atau laporan dari IMF misalnya, atau laporan dari Asian Development Bank misalnya, atau laporan dari Nation United misalnya. Nah, banyak sekali lembaga-lembaga internasional yang mempublish kondisi ekonomi di suatu negara yang menjadi rujukan, apakah kondisi ekonomi yang bersangkutan dalam kondisi yang stabil, sedang decline turun, atau sedang bertumbuh, ya, atau stuck gitu ya, atau stuck gitu. Nah, saya coba stop share ya. Saya lihatkan misalnya, mudah-mudahan nggak ada kesulitan di sinyal ya. Kita bisa, oke, nggak muncul ya di layar ya. Kalian boleh klik di Google atau di masalahnya nggak muncul di apa namanya, atau saya munculkan dari layar ya, saya lihatkan dari layar. Mudah-mudahan bisa terlihat. Saya pakai apa ya? Screen. Lihat nggak ya di layar ya? Di layar apa? Kelihatan ya. Coba kalian klik imf.org ya, org, imf.org gitu. Kemudian data mapper. Ya, kalian klik data mapper. Ya, atau saya kopikan alamatnya ya. Nanti tinggal diklik aja di grup. Kalau ada yang kesulitan di Econometric, saya klik di grup. Kalian boleh lihat di grup ya. Bisa terlihat di grup? Ya, coba diklik data mappers. Data mappers. Nah, di situ atau saya masukkan ke dalam ini chat. Chat Zoom, tapi saya harus close dulu ya kalau chat. Saya masuk ke chat. Nah, itu sudah muncul, tinggal diklik saja. Oke, kelihatan? Ini peta ekonomi dunia ya, World Economic Outlook. Ini setiap bulan diupdate ya, setiap bulan diupdate. Kalian boleh klik ya di dalam apa namanya layar, di apa namanya di dalam ya di peta itu kalian bisa klik Indonesia, nanti akan muncul ya, muncul Indonesia, kelihatan? Ya kelihatan, kemudian diklik aja, ya bisa diklik, nanti akan muncul Indonesia, ya. Nah Indonesia kalau kalian perhatikan, diklik ke bawah, ya apa namanya, lihat ke bawah. Nah itu ada annual, ya ada annual country profile, ya. Kalian akan bisa melihat bagaimana pergerakan
dari tahun 80 sampai 2026 ke depan itu pertumbuhan ekonominya akan terlihat, ya akan terlihat di situ. Kemudian ada skala, ya ada skala, ya ada skala. Kalau kita lihat Indonesia berada pada tingkat pertumbuhan berapa itu 4,3% ya, 4,3%. Kalau kalian lihat dunia di angka 6, ya. Kemudian negara maju di angka 5,1, ya. Kemudian emerging market atau negara sedang berkembang itu berada di 6,7. Jadi Indonesia sekarang ngedrop posisinya, ya turun, ya turun. Kita dari rata-rata dunia kita turun, ya. Dulu Indonesia itu sudah masuk ke emerging market atau developing economies, ya negara berkembang yang sudah posisi di atas. Sekarang turun, ya sekarang turun posisinya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi informasi yang lain, kalian bisa lihat GDP, ya GDP kita berapa, ya GDP per kapitanya berapa, ya. Nah, bisa terlihat di situ, ya. Kemudian kita lihat juga kalau misalnya kita ingin narik data, Excel. Kalian klik Excel boleh, klik Excel. Klik Excel, kemudian buka aja, dibuka. Oke, bisa dibuka. Ini kelihatan nggak di layar saya? Di layar di Zoom kelihatan? Excel saya kelihatan? Oh kelihatan ya. Nah itu coba bayang. Kita bisa narik data dari IMF gitu ya. Indonesia dari tahun 80 sampai tahun berapa itu terakhir? Tarik ke belakang. 2026 itu proyeksi ya. Ya proyeksinya sekarang di 4,3. Realnya 4,1. Jadi ada deviasi 0,2 ya. 0,02 ada deviasi dari prediksi dengan ini kan prediksi nih 4,3 itu kan prediksi tapi realnya 4, berapa tadi? 4,3 juga ya? 4,3. Oh ya, berarti real berarti. Nah, di tahun kemarin minus 21 udah betul tuh karena tahun kemarin kita minus ya pertumbuhan kita minus. Nah, ini dari angka pertumbuhan ya, National Growth Domestic Product. Dari pertumbuhan per kapita. Nah, kita bisa bandingkan dengan negara di dunia itu ada di bawahnya datanya. Ya, dengan negara maju, advanced economies itu adalah negara maju. Ya, dibandingkan dengan negara maju, kemudian dibandingkan dengan negara berkembang, emerging market, dan dunia, world. Kalau kita lihat Indonesia di 2021, ya 2021 kita lihat posisinya seperti apa ya. Kita 4,3, kita di bawah negara berkembang, ya 6,7. Di bawah dunia juga. Jadi kita kondisi sekarang ini berada di posisi bawah. Ya. Sekarang ya. Oke, saya close ya. Kemudian kalian bisa narik juga informasi atau data yang lain gitu ya. Coba isu-isunya bisa kalian klik ya di atas. Di atas. Nah, ini ada data set ya, ada data set, ada World Economic Outlook ya. Data set kita klik coba data set. Oke. Nah, data set. Ini datanya. Nah, datanya ini lengkap ya. Datanya lengkap. Ya, kita bisa ambil. Ya, kemudian balik lagi. Kita lihat World Economic Outlook ya. Nah, biasanya di Economic Outlook ini cukup lengkap.
Ya, kita bisa lihat inflasi ya, inflation rate ya. Kita bisa klik ya inflation rate ya, rata-rata inflasi dan rata-rata harga konsumen ya, kita klik aja. Kita klik. Nah, ini inflasi kita ya, inflasi kita di 2021. Kalian bisa narik ke belakang, itu agak ada angka 2021, coba lihat. Yang saya klik kursornya kelihatan? Ya, ini bisa digerakkan. Ini bisa digerakkan. Nah, itu lihat. Bisa gerakkan? Kita ingin tahu ini kondisi inflasi. Semakin merah, itu inflasinya semakin jelek. Gambar itu menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi inflasi kita, ya, inflasi kita. Ya, kalau kita tarik ke belakang, ya, akan kelihatan. Ya, di masing-masing provinsi juga kelihatan, ya. Ya, kelihatan. Nah, di 2021 kalau kita lihat sekarang sebenarnya dari inflasi kan rendah kita. Ya, dari sisi inflasi rendah. Tapi pertumbuhannya juga rendah. Ya. Ya. Ini sebuah apa namanya? Dilema kebijakan sebetulnya, dilema kebijakan. Kalau kita ingin bertumbuh cepat, biasanya inflasinya akan naik. Ya, contoh negara maju. Kenapa sih di Jepang misalnya? Itu kan inflasinya 0, tapi inflasinya juga sedikit sekali, 0, juga. Kenapa mereka tidak ingin cepat bertumbuh? Karena mereka sudah maju. Karena apa? Inflasi itu menimbulkan instabilitas. Ya, inflasi itu menimbulkan ketidakseimbangan. Ya. Dan menunjukkan pasar belum matang, belum settle, pasar belum matang. Jadi semakin matang pasar itu akan semakin stabil, Ya. Indonesia sebetulnya sedang menuju pada kestabilan baru, Nah, cuma kita sekarang ini menghadapi rasio Gini yang cukup tinggi, ini yang berbahaya. Pernah dengar rasio Gini ya? Ketimpangan kekayaan dan kemiskinan itu semakin tinggi. Mendekati angka 1, berarti mendekati angka sempurna. Sekarang 0, kalau nggak salah 0,8. Jadi semakin 1 berarti tingkat kesenjangannya semakin melebar. Nah, kita khawatir ini GDP kita itu sebetulnya kondisi yang apa namanya countercyclical, ya, countercyclical. Jadi kita kelihatan sedang pada kematangan, GDP-nya sudah sedang pada kondisi yang matang juga gitu. Tapi khawatirnya pertumbuhan yang ada itu ditunjang bukan karena kepesertaan atau pemerataan dari anggota populasi yang ada, tapi sebagian kecil aja mendongkrak gitu ya, sehingga kelihatan di atasnya itu tinggi gitu, tapi kropos gitu. Kropos maksudnya kalau mohon maaf ya, misalnya kayak di Jepang misalnya atau di Thailand misalnya, di Thailand itu relatif lebih bagus dia. Jadi walaupun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi gitu ya, dan angka rasio Gininya juga rendah di bawah 0,5, 0,4 gitu. Artinya mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang ada di sana itu ditunjang oleh seluruh anggota populasi. Masyarakatnya itu rata. Ya, rata. Jadi sekarang kan kita ini apalagi di kondisi pandemik ini. Kalau kalian lihat berita itu miris ya. Mirisnya kenapa? Karena angka middle up, rasio orang kaya itu bukan rasio jumlah kuantitinya, tapi rasio kekayaan orang kaya itu meningkat tajam. Ya. Saya belum telusuri kebenaran akan data itu, tapi beberapa sudah mempublish karena kan sekarang
LHK, laporan harta kekayaan kan sekarang wajib diisi ya oleh seluruh aparat petugas dan ASN. Sehingga kan bisa dilihat sebetulnya pertumbuhannya kalau dia mau jujur melaporkan gitu ya. Kalau jujur melaporkan itu kelihatan apa naik tinggi sekali gitu di atas 1 miliar per tahun gitu. Sementara yang kehilangan pekerjaan jumlahnya banyak banget. Yang sama sekali tidak ada pendapatan itu jumlahnya melebar. Sehingga rasio Gini jadi melebar. Ini sebetulnya kondisi kalau menurut pandangan saya sebagai ekonom ya, itu akan berdampak sosial ke depan. Kalau tidak segera dilakukan kebijakan yang pro pada employment. Berarti pembukaan lapangan kerja yang masif gitu, sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan segera dapat pekerjaan dan kemudian mereka kembali mendapatkan pendapatan dan bisa hidup layak kembali gitu. Karena kalau tidak maka berpotensi rawan di 2024. 2024 bisa rawan. Karena ketika seseorang itu tidak punya harapan masa depan karena tidak ada pekerjaan, dia bisa melakukan apa saja. Ya, ini dari sisi sosial. Ya, dari sisi sosial. Gitu. Nah, kita sebagai ekonom gitu yang sekarang sedang belajar ekonomi gitu, ketika mempelajari suatu fenomena, kita jangan kemudian upset pada satu lokus gitu. Karena ekonomi itu kan ilmu sains dan ilmu sosial. Ya, sehingga kita nggak bisa melepaskan apa yang terjadi di dalam suatu perekonomian, kemudian hanya ekonomi itu saja. Tidak, dia akan berdampak sosial. Ya, dia akan berdampak sosial. Itu pasti. Ya, itu pasti gitu. Oke. Nah, oke, coba balik lagi ke sini. Kita nggak akan banyak bicara tentang politik ya. Saya nggak bicara politik, tapi saya bicara tentang ekonomi. Ya, saya bicara tentang ekonomi, bagaimana ekonomi bisa berdampak dari sisi sosial. Dan ujungnya pasti nanti ke politik juga sih ya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Ya, kita nggak akan bahas itu. Nah, ini berarti sekalian kita sudah punya tool nih ya. Kita bisa melihat tanpa melakukan analisis. Ini kan kita melihat hasil. Jadi yang kita lihat sekarang yang dilakukan oleh IMF ya, itu hasil yang mereka analisa. Nah, sekarang kita diminta untuk menjadi seorang analis gitu. Untuk menjadi seorang analis. Bagaimana mengolah data-data yang ada ya, yang ada di Indonesia, kemudian kita olah berdasarkan dari proses analisis yang kita lakukan sendiri dengan tools yang kita kuasai sendiri. Gitu. Nah, kita bicara tentang bagaimana mengambil data. Nah, sekarang kita sudah bisa mengambil data. Ini hanya satu ya dari IMF ya sumbernya. Bisa nggak dari World Bank? Bisa. Oke, kita dalami dulu ini apa aja informasi yang ada di sini ya. Coba select data Excel, coba ambil. Ini inflasi ya, bicara tentang inflasi. Excel. Nah, Excel. Excel file. Question. Add item and the chart juga bisa. Tapi kita fokus ke Indonesia aja ya. Oke, cancel dulu.
Indonesia. Kita klik Indonesia. Kita klik Indonesia. Oke. Nah, sekarang pengangguran, coba kita lihat pengangguran. Unemployment. Ya, unemployment. Kita klik unemployment. Yep. Ya. Kalau misalkan dalam penelitian kuantitatif, kita boleh nggak hanya menggunakan data yang dipublish seperti IMF, World Bank, terus kayak BPS, apa harusnya dibalik ya? Enggak. Kalau kita di econometric lebih kita menggunakan data-data yang sudah terpublish. Justru kita nggak bisa ngambil data sendiri, nggak bisa. Econometric justru harus begini. Harus begini. Coba baca di buku econometric yang saya share itu. Ya, itu kan ya dasar data yang bisa digunakan apa gitu. Ya, kita memang penelitian kuantitatif bukan kualitatif. Ya, econometric itu penelitian kuantitatif. Ya, jadi kita mengambil datanya, data yang sudah resmi, yang legal untuk kita analisa. Ya. Ya. Makanya saya sebutkan ini salah satunya data IMF. Nanti kita lihat data BPS. Nanti kita lihat data dari World Bank, ya. Itu kita ambil aja. Kita ambil aja. Nanti bisa aja kemudian masing-masing di antara kita ini ambil sumber data yang berbeda, tapi dengan cara yang sama. Nanti hasilnya bagaimana? Misalnya data dari IMF, Mbak Nova, misalnya. Kemudian misalnya lagi ada Mas Azam, Mas Kuku, misalnya ambil data punya BPS misalnya. Mas Azam ambil data punya BPS, punya World Bank misalnya. Nah, nanti deviasinya sebesar apa? Ya, sebesar apa? Dengan data yang sama, misalnya tingkat inflasi kita ambil, pertumbuhan kita ambil, kemudian nilai tukar kita ambil, gitu ya. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, itu indikatornya selain PDB, IPM itu apa lagi Pak? Ya, kita balik lagi ya ke ini dulu, ke materi. Oke. Kita balik dulu ke materi, kan nanti sampai ke situ. Ya. Ini kan tadi contoh ngambil data gitu ya. Kan kadang kita bingung cari datanya di mana gitu kan. Apakah harus ke Jakarta ketemu dengan BPS atau apa gitu. Ternyata dari rumah aja bisa ya. Nah, saya itu sering ditanya sama teman-teman gitu. Pak Bagio, kok bisa setahun bisa 4 kali publish, 3 kali publish gitu. Saya aja bikin disertasi ini nggak selesai 2 tahun gitu. Ya karena kan banyak yang misalnya menggunakan pendekatan kualitatif ya sehingga harus ngambil data sendiri. Memang itu tantangannya besar memang gitu. Besar sekali dan biayanya mahal. Ya biayanya mahal gitu. Nah, saya pakai econometric saja. Econometric untuk kebutuhan kewajiban publikasi ya kan ada kewajiban. Ada yang memang saya senang, nah itu saya lakukan sendiri. Itu saya nggak mikirin waktu gitu ya. Ada yang saya studi misalnya tentang perilaku anggota koperasi di Indonesia dalam perspektif pendekatan teknologi informasi misalnya. Nah itu nggak diburu waktu sendiri sehingga saya survei sendiri itu atau yang mungkin disponsori misalnya dalam jangka waktu yang agak panjang 1 tahun atau
setengah tahun. Nah, itu saya cari data kualitatif ya, saya nyari sendiri gitu. Tapi yang untuk kebutuhan publikasi kewajiban misalnya guru besar atau sudah lektor kepala kan 1 semester harus publikasi. Nah, itu kalau kita risetnya kualitatif habis waktunya ya. Maka ambil aja dari data-data kuantitatif, kita analisis, selesai. Bisa, ya kan saya cerita, 7 hari lah, seminggu udah, concern aja udah selesai. Ya, selesai. Itu. Nanti kalau ada kesempatan, saya kasih tahu cara menulis yang cepat. Ya, menulis yang cepat. Karena ya kadang gitu, menulis, kemudian baru mencari referensi, misalnya itu salah. Jadi kalau menulis itu kumpulkan dulu referensi sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya lah gitu ya. Kita nggak usah ini. Kemudian masukkan saja ke Mendeley. Masukkan ke Mendeley ya, dan kita nggak perlu baca keseluruhan, misalnya satu buku baca habis waktunya gitu. Ya, kita hanya search aja gitu ya. Itu yang saya share di dalam buku misalnya saya share, itu saya kasih kode-kode aja. Saya ingin tahu tentang apa sih, misalnya gitu. Yang menjadi masalah bagi kita itu kan terkadang tantangannya di kosakata. Misalnya kita menemukan misalnya ada kata misalnya evidence misalnya. Evidence itu apa sih? Misalnya ada kata-kata misalnya asimetrik ya dalam fundamental ekonomi. Asimetrik, apa ini asimetrik gitu misalnya. Nah, kadang ada yang nggak nyambung gitu. Nah, itu yang perlu kita perluas karena nanti misalnya gini, makanya di dalam tulisan itu ada keyword kan, ada kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu sebetulnya semakin banyak kita nulis itu semakin membantu kita. Ya, karena misal kita menulis tentang ini, misalnya contoh misalnya analisis makroekonomi Indonesia misalnya 2022 misalnya. Kita ingin menganalisa tahun 2002 kondisi makroekonomi Indonesia misalnya. Nah, kemudian di situ itu apa aja yang menjadi kata kunci? Pasti ada kata kunci inflasi gitu ya, misalnya. Kemudian nilai tukar gitu ya. Kemudian tingkat suku bunga misalnya. Ya, kita sementara inilah ya, ini dulu karena itu masih menjadi indikator ekonomi fundamental kita gitu. Kita belum ada indeks bagi hasil ya, sehingga kita belum bisa menggunakan gitu ya. Jadi kita masih menggunakan itu sebagai salah satu indikator gitu. Nah, jadi indikator-indikator itu menjadi kata kunci gitu. Nah, sehingga ketika nanti kita ambil jurnal lain atau apa, klik aja misal bisa inflasi gitu. Misal buku ini kata inflasi, dia kan akan mencari tuh, set gitu. Di halaman berapa, kemudian pengertian apa, kemudian di situ mungkin kalau jurnal kan biasanya termasuk ada hasil analisisnya seperti apa gitu. Nah udah tapi kita ambil aja, kemudian langsung kita rujuk, kita refer, kita baca aja itunya aja, capture gitu. Itu apa? Nggak usah dibaca keseluruhan, ya. Ya baca lebih bagus ya, nggak menyatakan tidak baca ya. Dibaca lebih bagus ya. Tapi kalau kita ingin cepat itu capture aja. Ini kemudian langsung dirujuk, langsung diketik aja ulang itu. Ya udah nanti kan dia langsung muncul, dia merujuk ke apa gitu kan di Mendeley kan gitu ya, merujuk ke apa, kemudian di halaman berapa langsung semuanya ada. Jadi kita nggak usah nanti pada saat nulis daftar referensi kita ngetik lagi kan lama gitu. Udah pakai Mendeley itu. Nah bicara di background, kalau background kan pemikiran kita ya, berdasarkan pemikiran kita, alasan kita, reason kita. Kemudian paling dibantu dengan rujukan-rujukan tidak terlalu banyak. Yang menjadi hal yang sangat penting kan nanti di landasan teorinya, di konsepnya. Ya. Di landasan teori itu yang harus kita memang merujuk. Ya, semuanya merujuk. Itu nanti bisa cepat langsung merujuk dengan menggunakan Mendeley cepat. Nah, analisa tinggal kita ambil aja dari data-data begini. Kan kita nggak perlu survei, langsung ambil data-data, masukkan ke SPSS, mungkin hitungan 15 menit selesai. Ya. Tinggal kemampuan kita adalah mengambil dari hasil analisis itu diterjemahkan. Itu tantangan berikutnya, diterjemahkan. Terjemahkan, itu selesai menjadi pembahasan sudah. Kesimpulan paling cepat, udah selesai, tinggal disimpulkan. Ya. Jadi ini nulis itu mungkin bagi yang tidak biasa menjadi masalah. Apalagi yang tidak didukung dengan misalnya cara bagaimana tadi mendapatkan data tadi, itu tantangan berat ya. Bingung nyari datanya gimana dan sebagainya gitu. Ya.
Terus yang kedua, tantangan berikutnya adalah penggunaan SPSS. Kalau nggak biasa gunakan SPSS, bingung ini gimana caranya. Kita tools utamanya SPSS ya. Tapi kita bisa menggunakan FUse, ya FUse bisa, atau juga nanti kalau ada kesempatan kita pakai PNL, ya PNL atau PL, PL Sham. Cuma kalau PL Sham berbayar. Kalau yang gratis kan SPSS. Ya, makanya kita cari yang gratis dulu. Oke ya. Oke, tadi kita bicara tentang di analisis top down itu. Oke. Nah, kalau analisis itu, kalau kita mau menganalisa, maka menggunakan piramida terbalik caranya. Jadi kita harus tahu tentang global. Tadi kan bicara tentang global dunia, kita tahu tadi berapa rata-rata itu harus tahu gitu. Nah, kemudian lokal ekonomi. Ya, lokal ekonomi berarti regional. Ya, regional itu bisa nasional atau kita ingin meng-capture wilayah gitu. Sektor, kita ambil sektor tertentu. Misalnya trading atau masuk ke sektor manufaktur atau pertanian ya boleh gitu. Kemudian industri, kalau sudah masuk ke sektor, misalnya sektor pertanian, kan banyak sekali ada agribisnis atau ada di sektor trading agribisnis ya, masuk ke situ. Nah, kemudian spesifik bisnis, misalnya kita mau menganalisa tentang perusahaan apa misalnya. Ya, perusahaan apa? Misalnya perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis di Indonesia misalnya. Nah, misalnya BUMN, misalnya supporting agribisnis, misalnya petani misalnya, atau pendukung, sektor pendukung, misalnya pupuk, misalnya ambil perusahaan pupuk misalnya. Ya, kita ingin meng-capture spesifik bisnis sampai ke situ itu bisa. Sehingga kita punya global view, kemudian kita punya national view, kemudian kita punya sektoral, kita tahu sektor ini seperti apa gitu kondisinya. Ya, kemudian masuk ke dalam analisis perusahaan. Nah, biasanya saya sebagai analis gitu, ketika memberikan sebuah rekomendasi untuk suatu korporasi, misal corporate, selalu bicaranya dari sisi global dulu. Itu ekonom begitu cara memberikan rekomendasi atau advice atau pendapat gitu. Kita nggak bisa langsung misalnya ini kondisi ini perusahaan ke depan akan bertumbuh atau akan turun atau bagaimana gitu, kita nggak bisa. Kita akan bicara tentang global dulu. Karena kondisi global itu sangat sekarang berpengaruh sekali dengan kondisi ekonomi lokal, ya sangat berpengaruh sekali. Contoh sederhana misalnya bicara di industri tekstil misalnya, ya ketika ada agreement terkait dengan TAFT misalnya terkait dengan menurunkan tarif impor bahan tekstil misalnya yang diratifikasi di 2019 itu pasti 2020-2021 akan berpengaruh sangat signifikan terhadap kondisi pertekstilan lokal nasional kita, itu pasti. Kenapa? Karena kalau tarif impor diturunkan berarti kan masuknya lebih gampang. Ya, masuknya lebih gampang. Kalau masuknya lebih gampang berarti akan membanjir produk impor ya, produk dari luar negeri akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap harga. Harga tekstil pasti akan turun. Ya. Nah, ketika kemudian produk nasional itu tidak ada kebijakan yang mendukung misalnya, ya yang mendukung itu apa misalnya? Misalnya kemudahan untuk mendapatkan bahan baku atau biaya tenaga kerja yang lebih murah misalnya, atau faktor-faktor produksi lain yang kemudian diberikan insentif oleh pemerintah, antara lain misalnya insentif pajak misalnya gitu, yang bisa mengimbangi produk impor tadi, maka produk lokal pasti mati. Kenapa? Karena tadi produk impor kan masuk murah, ya murah, produk lokal nggak bisa bersaing, gitu ya. Ini kejadian, ya, ini kejadian. Nah, kita ketika ekonomi ini, kalau kita ada kebijakan itu udah bisa langsung memprediksi nanti akan seperti apa dampaknya, itu bisa cepat. Gitu. Ya bisa cepat. Nah,
Maka sebetulnya para policy maker, para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di regional itu mestinya ini tugasnya dari semua ini sebagai ekonomi muslim nanti ke depan itu bisa membantu memberikan suara ketika ada kebijakan itu muncul. Ya kita nggak bicara tentang oposan atau ingin jadi orang enggak gitu ya. Kita ini aja kita bisa lewat koran, bisa lewat media apa saja gitu ya. Kalau kita nggak bisa menyuarakan secara struktural di dalam lembaga formal karena kita bukan petugas, kita bukan politisi gitu, ya kita bisa menyuarakan. Itu kan sebetulnya misi kita itu untuk memberikan masukan ya. Ya contoh seperti saya katakan ya waktu kebakaran pasar di Banjarsari misalnya. Itu perputaran harian itu 5 sampai 7 miliar putaran uang di dalam pasar itu sehari. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan penopang ekonomi di tingkat masyarakat lokal Pekalongan itu sedangkan kita tahu misalnya bahwa perekonomian kita itu berada di GDP daerah kita itu di angka sekitar 12 ya, sekitar 12 miliar per hari. Kalau di angka 5 sampai 7 itu berarti hampir separuh perekonomian kita itu ditopang oleh perdagangan, oleh trading. Artinya kalau pemerintah tidak paham tentang itu, maka apa yang terjadi? Kalau mengabaikan tidak segera melakukan renovasi dan kemudian mengembalikan, maka kita akan turun pasti, perekonomian Pekalongan pasti akan turun. Itu bicara lokal ya, bukan nasional. Maka kalau seandainya saya pengambil kebijakan, apa yang harus saya lakukan kalau saya tahu tentang ekonomi? Apapun saya harus berbuat maksimal mungkin mengembalikan pasar itu. Dengan kekuatan politis dan dengan kekuatan ekonomi. Saya pernah menulis itu juga di dalam media, gitu ya. Bukan saya ingin menjadi oposan, bukan. Saya ingin hanya memberitahukan saja bahwa ekonomi Pekalongan itu hampir separuh ditopang bukan oleh industri, bukan oleh pertanian, tapi dari perdagangan. Maka instrumen perdagangan itu harus dibangun infrastrukturnya. Contoh misalnya Singapura. Singapura sebagai suatu negara kota itu hidupnya dari trading. Dia nggak punya pabrik. Dari jasa dan perdagangan. Sehingga apa yang dia lakukan kalau kalian pernah ke Singapura ya, kemudian mampir ke pantai Marina, keliling gitu. Keliling aja lihat, pasti di sepanjang jalan itu semuanya kontainer semua. Sebab pantai itu semua kontainer semua. Kontainer dan pelabuhan, bongkar muat. Di situ hanya untuk apa? Transit aja. Masuk ke situ, bongkar di situ, masukkan lagi ke kapal lagi. Artinya apa? Itu market, itu pasar. Maka mereka concern terhadap pasar itu yang mereka mereka dapatkan pendapatan dari situ. Negara mereka itu dibangun dari jasa. Ya dari jasa. Bukan bangun pabrik, bukan. Nggak punya pabrik. Tanahnya aja seperti Pekalongan paling luasnya. Kalau kita keliling itu paling berapa jam udah selesai. Dari ujung sampai ke ujung itu muter udah selesai. Tapi pendapatan mereka sekarang udah 12, sementara kita masih di 4. Jadi nggak ada separohnya. Pendapatan masyarakat Singapura kita nggak ada separohnya. Nah, kita ini harus menyadari di Pekalongan. Mohon maaf ya, Pekalongan mesti harus menyadari bahwa kalau dia sadar bahwa kita ditopang dari perdagangan, maka apa yang harus kita pikirkan? Bangun pelabuhan yang besar. Kita punya pelabuhan. Tapi pelabuhan ikan kita sekarang sudah turun drastis. Nggak pernah dipikirkan. Saya nggak ngerti pengambil kebijakan kita seperti apa. Kita kalau mau berpikir visioner, itu adalah bangun pelabuhan, bangun di sini trading warehouse trading. Jadi di pinggir pantai itu dibikin gudang-gudang besar. Sehingga apa yang terjadi? Semua wilayah penopang dari Banjarnegara sampai ke sana, Purbalingga, kemudian Batang, kemudian Pemalang, kemudian Wonosobo, semua pusat pertanian itu bongkar muatnya di Pekalongan, tarik ke Pekalongan. Maka ini menjadi kota yang besar ini nanti, Pekalongan ini. Ya. Kemudian ditambah dengan pasar-pasar modern yang besar. Tradisional tapi modern.
Paham ya? Tradisional modern. Jadi bukan membangun seperti Transmart itu konglomerat punya. Pasar tradisional ya, tapi modern. Grosirnya. Jadi ketika orang datang ke sini itu cukup datang ke pasar itu, kirimnya semuanya dengan biaya sangat murah dari pelabuhan. Mau dikirim ke. Nah, di Cina, kenapa di Cina itu begitu sangat maju? Kalau kita pernah ada kesempatan datang ke sana nanti, itu hampir setiap kota itu punya pelabuhan muat, bongkar. Setiap kota. Kalau kita mau ekspor, misalnya harus kirim ke Jakarta atau Tanjung Perak di Surabaya atau di Semarang paling dekat, Tanjung Mas. Biaya perjalanannya udah berapa, resikonya berapa, gitu ya. Kalau di sana setiap kota kayak kalau itu punya sendiri pelabuhan, langsung produksi di sini langsung kirim langsung set ke Indonesia kemana gitu, set gitu, cepat sekali. Nah, kita bermimpi punya pemimpin visioner. Halnya seperti di di Bantaeng di Sulawesi Selatan yang kemarin jadi gubernur dan tidak berumur panjang ya, guru besar. Saya sebetulnya salah satu dari sisi cara membangunnya, saya ngetompi luar biasa. Saya pernah ke sana ke Bantaeng dan juga pernah ketemu dengan Pak Gubernur juga di Sulawesi Selatan. Ya, jadi beliau itu berpikir membuat Bantaeng kota yang jauh dari Makassar, gitu ya. Dia Sulawesi Selatan, tapi kurang lebih ditempuh 4 jam dari Makassar ke Bantaeng itu. Tapi dia bisa bikin pusat kesehatan di situ, dia bikin pelabuhan besar di situ, kemudian bikin pusat pendidikan di situ. Jadi kalau mau sekolah bikin terbaik ada di situ, kalau kesehatan terbaik ada di situ. Kalau mau sekolah teknik dan agribisnis yang terbaik di situ. Karena dia bikin kerjasama dengan Jepang. Jadi standarnya itu standar Jepang, ya. Jadi dia menarik investor langsung ke situ, yang main di pusat pendidikan, kemudian di pusat perdagangan. Nah sebetulnya kebijakan seperti itu akan menjadi magnet. Kadang kan kita berpikir dari mana modal, dari mana usaha. Ketika kita membuat landscape, maka landscape itu akan dibaca oleh dunia. Oh, Pekalongan itu ingin menjadi kota misalnya, bisa aja, kenapa enggak? Bisa aja. Nah, ini berpikir dari kacamata ekonomi ya. Saya nggak bisa tentang politik ya, bicara tentang ekonomi. Nah, tantangannya memang besar, Tapi bagi kita insan akademis harus mampu melihat bahwa apa yang fenomena yang terjadi ya di tengah-tengah ekonomi masyarakat itu, kita bisa membaca dan sebetulnya kita juga ikut bisa berkontribusi gitu ya, Nah mungkin kan dari saudara sekalian mengatakan, kok Bagio kan ya saya berkontribusi. Minimal tadi kita sudah menyuarakan masalah didengar, dijalankan, monggo, kalau enggak juga. Tapi kebetulan saya dipercaya oleh Bank Dunia selama hampir 10 tahun ya, 9 tahun memberikan masukan-masukan, rekomendasi. Ya. Artinya memang ada sebagian yang dipakai, ada sebagian juga yang enggak. Ada sebagian. Tapi nggak ada masalah sih. Kita bagi akademisi kita menyampaikan yang benar itu benar. Itu aja sih. Ya, masalah kemudian itu dijalankan atau tidak itu bukan ruang kita, bukan domain kita. Gitu. Nah, analisis top down sekarang. Tadi top down ya, top down. Nah, kemudian kita bicara dari analisis jam 9:30 ya. Oke, kondisi ekonomi dan pasar modal. Ini tadi sudah sempat saya singgung ya. Saya nggak perlu saya perdalam lagi. Oke, izin ya saya mute dulu ya. Ini mungkin ada suara dari luar yang
Oke. Nah ini ya variabel-variabel makroekonomi, variabel-variabel makroekonomi apa saja? Ya apa saja? PDB, inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, anggaran, investasi, neraca perdagangan dan pembayaran. Ya ada 7 ya. Jadi kalau kita mau menganalisis ekonomi makro, kita bisa mengambil variabel-variabel ini untuk mengetahui atau memprediksi tingkat pertumbuhan ya, tingkat pertumbuhan. Jadi Y-nya variabel terkantungnya adalah pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan itu bisa dipengaruhi oleh PDB, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, anggaran defisit, investasi maupun neraca perdagangan. Oke ya. Mungkin bisa juga ya dilakukan misalnya mau tingkat suku bunga nggak usah dipakai, nggak apa-apa juga. Silahkan dibuat dieksplorasi saja. Ya, kalau misalnya tanpa melibatkan salah satu variabel, apa yang terjadi misalnya. Ya, jadi bisa aja, ada masalah. Nah ini yang peta yang menunjukkan kepada kita bagaimana suatu sistem perekonomian itu berjalan, ya, berjalan seperti apa. Ini perlu kita ketahui karena nanti kalau kita mau melakukan sebuah analisis, ya, dampak atau faktor-faktor yang memengaruhi atau dampak nanti yang akan terjadi seperti apa dan siapa saja yang nanti akan menjadi objek dari sebuah kebijakan bisa kita indikasi, ya, bisa kita identifikasi. Maka kita coba mulai lihat ya. Kita lihat sekarang ada berapa pelaku ekonomi gitu ya. Kita sudah pernah menyampaikan ya, pelaku ekonomi yang utama adalah kalau kita lihat di sini yang ring 1 ya, ada rumah tangga ya, kelihatan ya rumah tangga ya. Rumah tangga itu berarti siapa kita ini adalah rumah tangga, individual. Nah, individu. Kita ini rumah tangga ya. Kemudian ada pemerintah. Oke, ada pemerintah ya. Ada apa lagi? Perusahaan. Ya, ada perusahaan. Nah, di ring berikutnya selain ada rumah tangga, pemerintah dan perusahaan, maka ada institusi yang berperan dalam melakukan menjadi kepanjangan tangan atau channeling ya dalam kebijakan. Channeling dalam kebijakan itu siapa? Yaitu lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan itu menjadi channeling agents dalam policy. Kemudian investor, ya, penanam modal, investor, penanam modal. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini flow-nya, ya, flow-nya yang menjadi pelaku utama dan konsumsi ya itu adalah rumah tangga. Rumah tangga menyediakan apa? Menyediakan SDM. Ya, kita menyediakan SDM, menyediakan modal juga karena hampir setiap kita itu sebetulnya deposan. Kita kan pasti punya rekening simpanan kan? Di bank. Ada nggak di sini yang nggak punya rekening bank? Ada nggak? Bisa angkat tangan. Yang nggak punya rekening bank? Semuanya punya kan? Terus pertanyaan kedua saya, siapa di sini yang nggak punya utang bank? Ayo, yang nggak punya utang ke bank? Yang nggak punya utang ke bank? Yang nggak punya utang? Coba berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang dari 8 orang. Berarti 50% lebih kan? Artinya apa? Artinya ini populasi ini populasi kita ambil sampel. Ya. Artinya apa? Bahwa 50% lebih dari kita itu adalah sebetulnya penyumbang. Penyumbang investasi terbesar di negeri ini. Bukan sebagai kreditur, bukan sebagai orang yang utang, tapi justru orang yang menyimpan uangnya di bank. Walaupun 100.000, 200.000, mungkin 500.000, tapi jumlahnya banyak banget. Bahkan kadang anak SMP, SMA aja udah mulai nabung. Ya kan?
kumpulin sama gurunya, gitu ya, masukin ke tabungan di bank, misalnya. Artinya apa? Bahwa potensi investasi masyarakat itu justru terbesar dari tabungan, saving, ya, dari saving. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ada 8 orang. Pertanyaan siapa yang belum bekerja? Yang belum bekerja? Ada nggak? Jadi bekerja itu jangan diasumsikan menjadi pegawai negeri baru disebut bekerja. Jadi pegawainya bank baru disebut bekerja. Bekerja itu adalah berproduksi, yang menghasilkan. Menghasilkan, kemudian kita punya pendapatan. Apapun yang kita kerjakan, kita punya pendapatan, berarti kita sudah bekerja. Apapun, mau jadi pedagang, mau jadi maklar atau apa gitu, dapat uang dan pendapatan, berarti kita sudah bekerja. Siapa yang melakukan itu? Rumah tangga. Jadi rumah tangga itu penyumbang, ya, investasi terbesar sebetulnya rumah tangga, ya, di Indonesia. Jadi penyumbang SDM, ya, kontributor skill, yaitu rumah tangga. Tabungan juga, ya, tabungan juga. Maka kalau mau bicara tentang bagaimana mengembangkan perekonomian, maka sebetulnya, mohon maaf ya, kalau dalam pandangan saya pribadi, saya nggak melibatkan apapun di belakang saya, itu sebetulnya mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga, bukan mendorong pertumbuhan korporasi. Mohon maaf ya. Ya, ini bisa berbeda pendapat. Ya. Iya. Iya. Betul. Betul. Ini sebetulnya tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Siapapun pemerintahnya. Termasuk pemerintah itu dari pusat sampai daerah, ya, mohon maaf ya. Kalau saya bicara dari pusat dan sampai daerah. Gimana memberikan sebuah opportunity, sebuah kondisi yang membuat setiap orang itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan, dia bisa berproduksi, menghasilkan, itu tugas pemerintah. Makanya saya katakan, kalau ada suatu pasar yang sudah jelas kita bisa hitung nilai ekonominya dan mangkrak hampir 5 tahun, itu konyol menurut saya. Mohon maaf ya. Itu konyol banget. Kemudian dilempar, dimasukkan ke dalam ruang tata hijau. Kan ini konyol banget gitu. Itu mestinya ruang publik, ya, untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan orang refreshing, untuk kesedap, kita tahu kalau ada air itu, ya, untuk serapan, ya, serapan air. Kok di atasnya dibikin pasar? Pasarnya pasar kumuh lagi. Ini kan nggak manusiawi. Terus pemerintah itu di mana? Mohon maaf ya, saya nggak ngelitik orang, nggak, gitu ya. Saya nggak ngelitik orang loh, ya. Terus peran pemerintah di mana? Kan ada anggota dewan, ya kan? Kan ada pemerintah. Pertanyaannya, ini di negerinya sendiri loh. Ini di Pekalongan, bukan di Singapura. Kok nggak bisa? Gimana? Gitu. Saya nggak bicara tentang politik. Saya bicara tentang ekonomi, ya. Saya bicara tentang ekonomi. Ya, saya bicara tentang ekonomi. Iya. Terus kalau dari cara pandang ekonomi, ini jadi cara pandang ekonomi. Pemerintah itu bisa dianggap berhasil. Ini menurut saya, ya, bukan menurut yang. Dan saya nggak ada apa-apa di belakang saya. Kalau saya melihat keberhasilan dari pemerintahan itu, apa yang bisa dilakukan itu ada 3 indikator. Yang pertama, bikin pasar. Ya, bikin itu berarti bisa kemudian mengembangkan pasar. Ini dari ekonomi loh, ya. Bikin pasar baru, mengembangkan pasar, gitu ya. Mengembangkan pasar dan memperluas pasar. Ini pengertiannya beda. Memperluas sarana. Ya, kalau memperluas pasar itu kan sekarang virtual bisa. Itu namanya ekspansi. Artinya apa? Kalau kita bisa membangun pasar virtual di pusat kota, setiap orang kemudian bisa melakukan transaksi dengan virtual, dengan marketplace, misalnya, ini kondisi sekarang loh, ya.
Kalau yang tadi 1 dan 2 itu membangun pasar baru, itu saya anggap sangat lebih dari sisi ekonomi loh ya. Pasar baru itu bisa aja pasar ikan, pasar apa, sehingga apa? Masyarakat itu bisa melakukan transaksi, ya, bisa melakukan kegiatan ekonomi, ada medianya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika Rasulullah hijrah, setelah masjid apa pasar, bangun pasar. Dan itu harusnya menjadi acuan kita. Bahwa untuk membangun ekonomi itu pasar sangat penting. Pasar sangat penting. Kalau sudah ada, kemudian membangun. Kalau yang tadinya kecil, ya dibesarkan gitu. Jangan dibiarkan kecil terus gitu. Paham ya? Dibesarkan. Agar apa? Pelakunya semakin banyak. Jangan itu saja. Karena semakin banyak pelaku yang masuk ke situ, itu akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang tadinya misalnya Mas Anwar, biasanya itu bekerja bongkar pasang di pinggir jalan. Mohon maaf, ini contoh aja misalnya. Ya, jadi kalau mau jualan itu ngumpet-ngumpet gitu ya. Kalau ada PP ya lari gitu ya. Buka pasar pagi-pagi nyuri-nyuri tempat gitu ya. Itu banyak banget, gitu kan. Gitu. Kenapa nggak dibuatin yang layak, misalnya disediakan yang layak, misalnya di setiap titik, misalnya. Kok saya berpikir ya di setiap kecamatan, di setiap desa itu ada titik-titik itu yang memang disediakan oleh pabrik, oleh pemerintah itu. Jangan dibiarkan di pinggir jalan gitu. Memang pemerintah nggak punya kekuasaan untuk itu, bisa kok. Itu. Cari misalnya, oh ini ada pasar Klemping, oh ini ada pasar Tiban. Ini kan sebenarnya di tiap titik itu kan ada daerah yang kosong. Kenapa nggak dilakukan, dipikirkan? Jangan di pinggir jalan gitu. Sehingga tumbuh. Walaupun mungkin pasarnya cuma seminggu, cuma sekali, 2 kali, nggak masalah. Kan dulu ada pasar Kemis, pasar Kliwon, kan nggak apa-apa. Gitu kan nggak apa-apa. Pasar Jumat, ya nggak apa-apa. Pasar Jumat, cuma Jumat tok gitu. Ya, tapi apa? Tapi layak gitu loh, ya manusiawi gitu kan. Kemudian orang punya kesempatan yang sama untuk berusaha gitu di tempat yang layak begitu. Itu tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Gitu. Nah, kalau kita bisa buka space seperti itu, market itu, maka dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi akan kedorong. Itu kalau bicara tentang formal, pasar tradisional, belum lagi yang pasar virtual tadi. Ini udah bicara tentang yang agak tinggi gitu. Nah, ini kalau kita bicara di siklus ini, itu rumah tangga yang kita dorong, maka pemerintahnya menjadi sehat, menjadi kuat, pajaknya masuk secara tidak langsung. Nah, ini pendekatan pajak lagi, nanti kita bisa bicara. Ya, pendekatan pajak misalnya. Ya, oke lah, mungkin waktunya kalau ya. Oke, kemudian ini pemahaman tentang masing-masing indikator ya, masing-masing indikator, kemudian penjelasannya kita bisa lihat di situ ya, misalnya inflasi, inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Ini hal yang mungkin kita perlu baca walaupun sudah sering kita mendengar ya. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan turun. Ya. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Ini agak berseberangan ya, agak berseberangan. Jadi kalau inflasi, korelasi inflasi terhadap stabilitas pasar modal itu sinyal yang kurang bagus. Jadi kalau ada inflasi naik gitu, maka sinyal di pasar modal kurang bagus. Kok bisa begitu? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Ada yang menjelaskan? Jadi maksud yang terkait keuntungan perusahaan yang jadi kekurangan. Iya. Ya. Terusnya Gimana? Efek daripada inflasi, otomatis kan keuntungan yang didapat itu nilainya berkurang. Oke. Nah, itu salah satunya.
Jadi kalau misalnya tingkat suku bunga inflasi naik, ya inflasi naik, itu kan tanda-tanda sebetulnya kan dampaknya kalau di pasar modal kurang bagus, ya. Tapi dalam inflasi yang naik namun terkendali itu sebetulnya akan juga membantu pertumbuhan juga, yang membantu pertumbuhan. Kenapa? Kalau harga relatif naik itu kan sebetulnya pertama mengindikasikan tingkat ada dua sisi bisa dilihat, ya. Pertama bisa jadi karena demand inflation, ya, karena ada permintaan masyarakat yang naik. Berarti kalau ada peningkatan masyarakat yang naik, berarti indikasi bahwa pendapatan per kapita masyarakat naik. Itu satu sisi. Sisi yang lain bisa juga yang kebalikannya, yaitu produk atau komoditas yang tersedia di masyarakat itu jumlahnya turun. Permintaan tidak naik sebetulnya, tapi karena jumlahnya mengecil sedikit, misalnya gagal panen atau mungkin produksinya turun misalnya karena berbagai faktor, sehingga harganya menjadi naik. Permintaannya tidak turun sama, tapi karena jumlahnya itu yang disediakan itu turun, sehingga harga menjadi naik, gitu. Nah itu dua kondisi yang berbeda, gitu. Nah sebetulnya, tapi ketika bicara tentang ada harga yang naik tapi masih terkendali, itu sebetulnya memberikan insentif pada para pengusaha, sebetulnya, pada para investor dan pengusaha. Pengusaha di mana? Di sektor real, bukan di pasar modal. Kalau di pasar modal tadi, ketika inflasi naik, maka nggak akan tertarik masuk ke pasar modal, ya, akan masuk ke sektor real. Kenapa? Karena misalnya gini, harga batik misalnya bagus nih, ya bagus, ya. Ada motif baru misalnya atau apa karena sebab-sebab tertentu kemudian permintaannya itu naik, ya, harganya naik gitu. Pasti para pengusaha lain kan tertarik, wah harga bagus nih gitu kan. Maka dia berproduksi, ya dia berproduksi gitu. Maka akan apa? Mendorong pertumbuhan. Ya, mendorong pertumbuhan. Gitu. Makanya ada hubungan yang terbalik, ya, inflasi. Dampaknya terhadap pasar modal dan di sektor real berkebalikan. Ya, inflasi. Nah, kalau kita bicaranya analisis makro, ini analisis makro. Analisis makro maka dihubungkan dengan tadi indeks harga saham. Nah, kalau dengan indeks harga saham, inflasi itu adalah momok. Kalau naik, wah, ngeri. Harga saham akan turun, akan menekan harga saham, gitu. Tapi kalau inflasinya stabil atau makin rendah, maka harga saham akan naik. Orang punya duit cenderung untuk beli saham, obligasi, gitu ya. Maksudnya berarti pasar modal itu juga terpengaruh suku bunga itu berarti? Iya, ya. Ini nanti ada suku bunga nih. Nah, kita suku bunga sekarang. Tadi kan bicara inflasi. Ya, tadi inflasi. Makanya ketika kita melakukan analisis multiple regression kan banyak faktor. Nah, di situ sebetulnya kita bisa menjelaskan secara komprehensif. Kan ada analisis parsial, ada analisis simultan. Pernah dengar ya di dalam analisis regresi? Sudah pernah melakukan kan ya? Kalau analisis parsial berarti analisis per faktor variabel, ya. Variabel ini terhadap pertumbuhan bagaimana? Tapi ketika bergabung bersama-sama memengaruhi variabel yang tergantung tadi, itu kondisinya bisa berbeda. Secara parsial mungkin signifikan, secara sendirian. Tapi ketika bergabung semuanya belum tentu variabel itu signifikan, memengaruhi variabel yang tergantungnya, belum tentu. Ya, makanya kalau dalam analisis ada uji T, ada uji F kan. Nah, kalau tingkat suku bunga, tingkat suku bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Jadi inflasi dan tingkat suku bunga hampir sama. Kalau tingkat suku bunganya bagus, tingkat suku bunga berarti kan di pasar keuangan. Bukan di sektor real, bukan, di pasar keuangan. Kalau misalnya bank-bank dan lembaga keuangan lain itu menawarkan tingkat suku bunga yang tinggi, ngapain taruh beli saham? Saham kan tidak pasti, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau saya deposito
atau saya beli obligasi misalnya, udah pasti saya dapat sekian. Saya tidur udah nggak ngapain udah dapat uang. Maka tingkat suku bunga yang akan naik itu akan menekan harga saham. Sama dengan inflasi. Beda ya, inflasi ya. Kalau inflasinya naik, ya kalau inflasinya naik, maka harga saham akan tertekan. Hampir sama dengan tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunganya itu cenderung naik, maka akan menekan juga. Nah, sekarang kalau tingkat kurs gimana? Nilai tukar. Menguatnya nilai tukar terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Jadi kalau misalnya, nah ini sudah mulai analisisnya sudah mulai menggabungkan beberapa variabel. Jadi kalau ada inflasi sedang naik nih, harga naik, tak gitu. Kemudian pemerintah mengambil suatu kebijakan. Ini gimana ya cara menekan inflasi? Cara menekan inflasi antara lain dengan cara mengubah nilai tukar. Nilai tukar rupiah itu harus diperkuat. Gimana caranya? Nah, pemerintah kadang ada dua cara yang dilakukan. Ya, ada dua cara yang dilakukan. Untuk mendatangkan cadangan devisa yang semakin kuat dengan cara yang instan adalah apa? Utang, seperti sekarang utang. Utang kan US dollar masuk, ya kan? Ketika US dollar masuk, berarti cadangan devisa kita kan naik. Ketika naik, maka akan menguatkan nilai tukar kita. Tapi dampaknya panjang. Ya. Tapi secara cepat itu menjadi obat instan. Tapi bagaimana cara menguatkan? Yang menguatkannya benar itu kan di perdagangan, di neraca perdagangan. Yaitu apa? Kita meningkatkan ekspor. Kalau kita ekspor, kita dapat cadangan devisa. Kan bayarnya pakai dolar. Sehingga cadangan dolar kita menjadi kuat. Ketika cadangan dolar kita kuat, maka menjadi rupiah kita akan menjadi bagus. Ya. Nah, menguatnya, maka ketika ada ketika inflasi itu tinggi, misalnya, dengan cara menekan inflasi antara lain dengan nilai tukar. Nilai tukarnya dikuatkan. Nah, dengan dua cara tadi, ada yang instan, ada yang. Nah, sekarang kondisi kita kan relatif stabil, nilai tukar kita stabil, ya, karena utang kita kan udah 1.000 triliun lebih ya, totalnya ya. Nah, itu yang dampak panjang. Tapi untuk instan sekarang, ya tadi kelihatan kita kan dari sisi stabilitas inflasinya kan rendah di IMF. Ini sebetulnya yang happy siapa? Yang happy IMF itu happy. Ya, mohon maaf ya. Lembaga internasional itu happy. Oke, saya nggak akan bicara politik lagi lah. Ya, nanti. Ini kita murni bicara tentang ekonomi ya. Kita bicara tentang ekonomi. Kalau pasar modal itu nilainya banding dengan kayak pertukaran mata. Kalau apa? Pasar modal itu kan, itu kan pengaruhnya terhadap inflasi dan sebagainya. Terus kalau perdagangan falas itu di pasar uang. Beda dengan pasar saham. Pasar uang itu adanya di mana? Adanya di lembaga keuangan. Di perbankan. Nah, itu dipengaruhi tentunya oleh pasti kan selalu aja pengaruh itu ada dua. Ada yang fundamental ya karena faktor-faktor isu makro. Ya. Beda. Pasar uang, pasar saham berbeda. Nah, ada investasi swasta, ya meningkatnya investasi itu. Nah, sebetulnya ada sisi positif di pemerintahan kebijakan sekarang ya, misalnya dengan mempermudah investasi misalnya. Ya investasi itu memang kalau kita lihat di situ meningkatnya investasi swasta akan meningkatkan PDB, sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Seperti di Batam kan sedang dibangun sekitar ada 12 perusahaan asing. Ya, sekarang baru terrealisasi 7 perusahaan. Namun
di antara 7 itu 4 ada kendala. Ya, 4 ada kendala. Kendala di reform, land reform, agraria, masalah pertanahan. Ya, ada masalah. Sehingga stuck, nggak berhenti. Hanya 2 yang bagus, yang jalan. Nah, ini kita lagi-lagi saya nggak akan bicara tentang kenapa begitu dan sebagainya ya. Saya akan bicara tentang apa. Kalau itu muncul di situ, berarti kan nanti membuka lapangan pekerjaan. Ya, membuka lapangan pekerjaan. Kita nggak ada isu lingkungan dan isu ini saya akan bahas itu juga ya. Ini kalau dibahas panjang banget gitu ya. Kalau dibahas panjang banget gitu ya. Ini kita bicara di perspektif ekonomi akan membuka lapangan pekerjaan baru dan kemudian itu produk kan semuanya ekspor hampir ya. Ya, semuanya ekspor. Nah, kalau ekspor berarti kan nanti akan mengeluarkan dalam jangka panjang adalah cadangan devisa. Ya. Apa kemungkinan di sana paparan? Ya. Apa di sana paparan kelakuan kemudian gitu loh. Kan itu juga kelakuan. Ya. Ya, pasti. Pasti ke sana begitu. Ya. Sekarang yang sudah dibangun di Kendal. Oh iya. Ya, di Kendal. Jadi nanti bongkar muatnya di Kendal. Oh. Iya. Ini yang saya sebut sebetulnya, mohon maaf ya, kalau dari perspektif politik ekonomi, Pekalongan itu potensinya besar. Dalam sejarah, saya baca sejarah ini, Pekalongan ini dulu ya ada kan dari Pekalongan sampai ke Jawa Timur itu kan ada 3 titik ya, Surabaya, Gresik, sama Pekalongan. Pekalongan itu bongkar muat di zaman Belanda, VOC. Kaliloji itu dulu terhubung besar sekali, terhubung sampai ke. Jadi barang-barang pertanian dari daerah gunung sana, dari daerah Wonosobo itu dialirkan sampai ke sini. Ya, lewat sungai dan lewat darat. Ya, sekarang kan semakin mengecil ya Kaliloji itu. Jadi sampai di sini kemudian muat ke kapal dan kemudian makanya dulu orang pergi haji itu bukan ceritanya dari Tegal, dari Pekalongan. Ya, kapal-kapal haji itu dulu dari Pekalongan. Karena ini ada pelabuhan besar dan ini potensi untuk menjadi pelabuhan besar itu Pekalongan kan orang dari dulu kan pinter ya, bisa mengukur potensi itu. Ya. Pertanyaannya kenapa diambil di Kendal? Ya karena masalah politis juga kan. Siapa yang bisa kekuatan politiknya bisa menarik ya, bisa menarik. Sebetulnya kalau Pekalongan potensinya sangat besar, pelabuhan ikannya juga besar, kemudian pelabuhan untuk bongkar muatnya juga besar. Nah, itu masuk ke sana. Itu kita udah kelihatan potensi. Ya. Sebetulnya potensi yang kedua saya masih berharap sebetulnya adalah bandara sebetulnya. Tapi pernah aku Pak, tapi posisinya bukan kamu. Saya pernah lihat itu kayak pasar itu. Tapi kan kalau adanya kayak kita buat lore itu ya udah sempat di ACC tapi kayaknya ada masalah sama warganya nggak mau. Iya. 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 Itu masalah kebijakannya politik. Kalau ekonomi itu kan bicara potensi, gitu ya, potensi. Kemudian bicara tentang implementasi eksekusi. Ya, dampaknya. Potensinya ada, sebetulnya bisa dilakukan. Nggak bisa. Ya, harus kuat. Ya, harus kuat. Ya. Oke, terima kasih. Jam 10 lebih sekarang kita akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi ini kalau ada salah dan benar, kalau salah dari saya ini. Benar itu insya Allah datangnya dari Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.